namanya Tatik. Umurnya baru 26 tahun, tapi banyak yang bilang wajahnya awet muda, bibirnya merah, kayak habis makan cabe, dan suaranya manja banget. Kalau manggil pelanggan cowok, pasti sambil nyolek-nyolek tangan atau paha. "Mas, tambah kuahnya ya, biar makin panas kayak aku," gitu katanya sambil ketawa cekikikan. Anehnya, nggak ada yang benar-benar marah. Justru banyak yang balik lagi ke warungnya, tiap malam. Warung mie Tatik itu sederhana. Cuma tenda biru, meja panjang dari triplek, dan bangku plastik merah. Tapi selalu rame, apalagi tengah malam. Letaknya di pinggir jalan utama kampung Ngelebak, tepat sebelum di jembatan kecil yang udah sering banget makan korban kecelakaan. Tapi orang tetap aja datang, seakan-akan mie Tatik tuh punya daya tarik aneh. Kayak candu. Orang kampung udah sering bisik-bisik. Ada yang bilang mie-nya dikasih susuk. Ada juga yang percaya dia pelihara tuyul. Tapi yang paling heboh, katanya Tatik main pesugihan. Bukan pesugihan biasa, tapi yang pakai tumbal. Tumbalnya, katanya orang-orang yang kecelakaan di jembatan itu. Lo kok bisa? Pikirku waktu itu. Aku baru pulang dari luar kota, mampir ke kampung Ngelebak karena ada urusan keluarga. Nggak sengaja lewat warungnya Tatik, dan karena lapar, ya mampir aja. Pas pertama kali lihat dia, bener sih. Kayak ada yang aneh. Mata dia tuh tajam, senyumnya manis tapi nggak sampai mata. Dan waktu tangannya nyolek tanganku, aku ngerasa kayak ada hawa dingin ngerayap dari leher sampai ke tulang ekor. Tapi mie-nya enak banget. Gila. Gurihnya pas, pedesnya nagih. Padahal cuma mie instan yang dimodif. Tapi rasa kuahnya beda. Kayak bumbu rempah, tapi juga ada rasa besi. Ya kayak darah. Setelah makan itu aku ngerasa aneh. Malamnya mimpi buruk. Di mimpi itu aku lagi duduk di warung Tatik, tapi semua pelanggan diem. Gak ada suara, cuma suara sendok nabrak mangkok. Pas aku nengok ke kiri, ada cewek duduk tanpa kepala, terus tangannya gerak-gerak nyendokin mie ke mulutnya yang udah nggak ada. Aku langsung bangun, keringetan, dan di lantai dekat kasurku ada bekas kaki basah. Padahal aku tinggal sendiri, aku pikir cuma mimpi aneh biasa. Tapi besoknya aku lewat jembatan itu lagi. Ada kecelakaan, motor nabrak trotoar, pengendaranya meninggal. Orang bilang dia baru aja makan di warung Tatik. 3 hari berturut-turut aku dengar berita kecelakaan, selalu di tempat yang sama, dan korban-korbannya semua sempat mampir ke warung itu. Yang bikin aku makin merinding, salah satu dari korban itu ternyata teman lamaku. Namanya Bowo. Aku sempat lihat dia di warung malam itu, duduk 2 bangku dari aku. Besok paginya, dia meninggal. Kata polisi, dia ngebut dan gak sempat ngerem. Tapi warga bilang, dia kayak dikejar sesuatu. Mukanya pucat banget waktu ditemukan. Malam-malam berikutnya, aku makin penasaran. Dan makin sering ke warung itu. Bukan cuma karena mie-nya, tapi juga karena Tatik. Ada sesuatu yang bikin aku gak bisa berhenti mikirin dia. Tapi, tiap kali duduk dan makan, aku ngerasa kayak dilihatin. Kayak ada mata-mata lain di sekitar situ. Bukan cuma dari pelanggan lain, tapi dari entah apa. Dan satu malam, aku nekat tanya ke Tatik, "Mbak, mie-nya kok enak banget sih? Resepnya dari mana?" Tatik cuman senyum. Matanya ngelirik ke arah jembatan. Terus dia bisik, "Bumbunya dari mereka yang nggak pulang, Mas." Aku diem, nggak ngerti maksudnya. Tapi tiba-tiba, angin kencang banget nyapu warung, bikin tenda goyang, semua pelanggan langsung bubar. Cuma aku dan Tatik yang masih di situ, dan dia ngeliatin aku, matanya merah.
Malam itu aku ngerasa aku udah mulai masuk ke sesuatu yang gak bisa aku keluarin lagi. Sejak malam itu, aku mulai merhatiin hal-hal kecil di warung mie Tatik. Tapi makin lama, makin banyak hal aneh yang gak bisa dijelasin logika. Bukan cuman soal mie-nya yang rasanya kayak berubah-ubah, tapi juga orang-orang yang datang ke situ. Awalnya cuman kupikir sugesti. Tapi kok bisa ya, tiap kali aku duduk di sana, ada 1-2 orang yang kayak nggak pernah makan, cuma duduk, mandangin mangkok kosong, terus tiba-tiba hilang dari bangku. Awalnya aku kira mereka pergi pas aku lagi nggak lihat, tapi makin sering kejadian, aku jadi curiga. Pernah satu malam, ada bapak-bapak duduk di seberangku. Bajunya kumel, celana jeans sobek, tapi wajahnya nggak asing. Aku nyoba nebak-nebak dan baru sadar dia mirip banget sama korban kecelakaan minggu lalu. Bowo. Tapi itu nggak masuk akal kan? Bowo udah dikubur. Aku sendiri datang ke pemakamannya. Pas aku beraniin diri buat nengok lebih jelas, bangku itu udah kosong. Tapi mie di mangkoknya habis. Beneran habis. Kayak ada yang makan beneran. Sumpitnya masih melintang dan kuahnya kering. Aku cuman bisa ngelus dada. Apa aku halu? Tapi yang bikin makin aneh adalah cara Tatik ngelayanin mereka. Dia tetap senyum, tetap nyolek, tetap manja. Kayak mereka beneran ada di sana. Bahkan sempat aku dengar dia bilang, "Mas Bowo, malam ini nggak nambah nih." Aku langsung diem. Mataku sama matanya ketemu sebentar. Tapi dia cuman senyum dan balik badan nyiapin mangkok buat orang yang nggak ada. Pulangnya, aku ngerasa diikuti. Langkah kaki yang nggak sinkron sama langkahku. Bayangan di belakangku nempel, padahal lampu jalan cuma satu-satu yang nyala. Pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah itu berhenti juga. Pas aku jalan lagi, suara itu mulai muncul lagi. Sampai rumah, aku nggak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang berdiri di sudut kamar. Aku nggak berani lihat, cuma bisa tarik selimut sampai kepala dan komat kamit baca doa. Tapi hawa dinginnya nggak hilang, malah makin dingin. Besok malamnya aku balik lagi. Entah kenapa, ada rasa yang nyeret aku ke situ. Bukan soal lapar, tapi rasa penasaran yang nyiksa. Aku pengen tahu lebih. Warung itu tetap rame, tapi kalau diperhatiin, pelanggannya aneh-aneh. Ada yang duduk diam, mata kosong, nggak gerak sama sekali selama hampir setengah jam. Ada juga yang makan tapi cara ngunyahnya kayak nggak normal. Nggak ada suara, gerakan bibirnya terlalu pelan. Dan yang paling bikin bulu kuduk naik, satu cowok yang duduk di pojok, dari awal aku datang sampai selesai makan, nggak pernah gerak sama sekali, nggak kedip. Aku iseng ngobrol sama salah satu pelanggan yang duduk di sebelahku. Cowok kurus, kelihatan masih muda. "Sering kesini mas?" Dia nggak jawab. Cuman senyum kecil terus lanjut makan, tapi pas aku lihat tangannya ada darah netes dari ujung kuku. Aku langsung berdiri pura-pura ke kasir, pas balik bangku cowok itu udah kosong. Mangkoknya masih ada tapi isinya penuh belatung. Beneran. Aku langsung muntah di pinggir tenda. Tapi anehnya gak ada yang peduli. Semua tetap makan kayak biasa. Termasuk Tatik yang malah ketawa kecil dan bilang, "Masnya belum biasa ya?" Aku pengen pergi, tapi langkahku berat. Kayak ada yang nahan dari belakang. Aku nengok, gak ada siapa-siapa. Dan pas aku lihat ke jembatan, ada sosok berdiri, cewek. Bajunya putih, rambutnya panjang banget. Dia ngeliatin ke arah warung. Dan Tatik ngelambai pelan ke dia sambil nyengir. Malam itu aku sadar, ini bukan cuma warung mie biasa. Dan Tatik bukan perempuan biasa. Sejak kejadian malam itu, aku jadi sering gelisah sendiri. Bukan cuma soal pelanggan-pelanggan aneh, tapi lebih ke arah Tatik.
Ada sesuatu yang nggak beres dari perempuan itu. Senyumnya, cara jalannya, sampai suaranya yang mendayu itu, sekarang rasanya nggak lagi menggoda, malah bikin bulu kuduk merinding. Aku mulai nyari tahu, tanyain ke warga sekitar. Tapi anehnya, orang-orang kayak males bahas warung Tatik. Setiap kali aku sebut namanya, ekspresi mereka berubah. Ada yang langsung ngeles ngomongin hal lain, ada juga yang cuma geleng-geleng sambil bilang, "Udah, Mas, mending jangan banyak tanya." Aku makin penasaran, apalagi pas Pak RT sendiri bilang gini waktu aku sok-sokan nanya soal sejarah tanah tempat warung itu berdiri. "Mas, warung itu dulu tanah kosong, gak pernah ada yang mau buka usaha di situ. Katanya angker, tapi tiba-tiba aja si Mbak Tatik buka tenda, gak sampai seminggu langsung rame. Aneh kan?" Anehnya lagi, warga gak ada yang keberatan sama keberadaan warung itu. Justru kayak nerima-nerima aja. Padahal kalau warung baru bisa segitu cepetnya ngehits, pasti ada yang ngebantuin. Entah siapa. Suatu malam, aku nekat ngintip dari seberang jembatan. Aku duduk di atas motor, nyalain rokok, dan ngeliatin warung itu dari kejauhan. Pelanggannya banyak, tapi nggak semua gerak. Beberapa diem aja, tatapan kosong, tapi mulutnya tetap ngunyah, kayak zombie. Dan suara Tatik terdengar nyaring walau dari jauh. Masih dengan nada manja, tapi entah kenapa, malam itu suaranya mirip kayak suara orang lagi nyanyi buat manggil sesuatu. Pas aku lagi mantengin itu semua, ada yang ngetok jok motorku dari belakang. Brak! Aku langsung nengok, jantungku nyaris copot. Gak ada siapa-siapa. Tapi saat aku noleh ke warung lagi, Tatik ngeliat ke arahku. Pandangannya tajam. Bukan kayak ngajak godain, tapi lebih kayak ngancem. Bibirnya bergerak pelan, meski aku gak bisa denger, tapi aku bisa baca. Dia bilang, jangan ikut campur. Besoknya temenku, Jamie, cerita kalau dia baru dari warung Tatik juga. Dia bilang semalam dia makan di situ sama ceweknya. Tapi yang bikin dia heran, pas lihat foto-foto hasil jepretan HP-nya, ceweknya nggak ada di satupun foto. Di kursi seberangnya kosong, tapi dia yakin bener ceweknya ada di sana. Bahkan ngobrol, mesen, dan makan bareng. Aku minta lihat langsung HP-nya. Dan bener, semua foto yang harusnya ada cewek itu kosong. Tapi di satu foto terakhir, pas Jamie iseng selfie sambil senyum, di belakangnya ada sosok putih, berdiri dekat tenda. Rambut panjang, wajahnya buram, tapi jelas bukan manusia. "Gue pikir lo editan," kataku. "Lo kira gue bercanda, bro? Ini kenapa gue semalam sampai tidur di musala, kagak berani pulang." Dari situ aku tahu Tatik mainnya udah jauh. Ini bukan sekadar pesugihan buat ramein warung. Ada harga yang dibayar orang-orang yang nyangkut di sana. Termasuk mungkin orang-orang yang selama ini kita kira kecelakaan di jembatan. Bisa aja bukan kecelakaan biasa. Aku makin yakin buat cari tahu lebih jauh. Tapi masalahnya, makin deket aku sama kebenaran, makin banyak gangguan. HP-ku mulai sering error tiap aku catat hal-hal soal warung itu. Kadang layar HP gelap sendiri, terus muncul tulisan asing kayak aksara kuno. Dan malam sebelum aku nulis catatan ini, aku mimpi. Ketemu sama cewek berbaju putih yang kemarin berdiri di jembatan. Dia ngomong, "Warung itu bukan tempatmu. Pergi sebelum telat." Pas aku bangun, ada bekas tangan di leherku. Merah dan panas. Aku tahu, aku udah terlalu jauh masuk ke dalam sesuatu yang gelap. Tapi rasa penasaran ini gak bisa berhenti. Tatik harus diungkap. Apapun yang dia simpen di balik tenda Mia itu, aku bakal bongkar. Setelah kejadian selfie Jamie dan mimpi aneh yang aku alami, semuanya makin gak masuk akal. Bukan cuma rasa penasaran, sekarang udah berubah jadi rasa takut.
Tapi bukan takut yang bikin aku mundur, justru malah makin nekat. Ada yang nggak kelihatan tapi nyata, dan aku harus tahu apa. Aku mulai nyimpen catatan tiap malam. Hal-hal aneh yang aku lihat dan rasain. Hari ketiga sejak kejadian itu, aku mampir ke warung Tatik. Bukan buat makan, tapi buat ngawasi. Aku duduk di bangku ujung, paling pojok. Warung sepi waktu itu, cuman ada 2 pelanggan lain. Tapi suasananya dingin, padahal malam itu angin gak kenceng sama sekali. Rasanya kayak duduk di ruang kulkas. Tatik muncul dari balik tenda, bawa mie panas. Suaranya masih centil, "Mie 1, buat Mas ganteng ya." Tapi matanya kosong, tatapannya lurus ke depan kayak robot. Gak ada kedipan, gak ada ekspresi. Merinding aku. Pas dia balik ke belakang, aku coba ngintip ke arah dapur. Ada tirai plastik transparan yang nutupin, tapi dari sela-selanya, aku lihat ada bayangan hitam, besar dan tinggi. Bukan bayangan Tatik, karena dia baru aja keluar dari situ. Bayangan itu gerak pelan, kayak lagi jalan muter, tapi tanpa suara langkah. Kayak ngambang. Aku langsung berdiri dan bilang mau pulang. Tapi sebelum jalan, aku sempat lihat ke belakang 1 kali lagi. Dan itu pertama kalinya aku lihat jelas. Di atas dandang mie ada kepala. Kepala cewek. Rambutnya panjang, matanya melotot, dan lidahnya ngejulur keluar. Wajahnya pucat kayak lilin. Aku langsung kabur. Tapi selama jalan pulang, aku ngerasa diikuti. Bukan sama orang, tapi kayak hawa dingin yang nempel terus di punggung. Aku gak berani nengok. Setiap kali motor berhenti di lampu merah, aku bisa ngerasain napas dingin di leherku. Sampai rumah, aku ngunci pintu kamar, tutup jendela, dan nyalain semua lampu. Tapi itu gak bantu. Tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Dan waktu aku buka mata, di pojokan kamar, ada perempuan duduk nunduk. Rambutnya nutupin wajah. Bajunya putih, tapi sobek-sobek. Badannya gemetar dan dia ngomel pelan, "Dia ambil aku, Mie-nya darahku." Aku teriak, lempar bantal ke arahnya. Tapi waktu lampu tiba-tiba nyala kembali, sosok itu hilang. Nggak ada. Tapi bau amis, bau darah, masih kerasa di hidung. Besoknya aku ketemu Pak Dul, tukang becak tua yang sering mangkal dekat warung. Aku tanya pelan-pelan soal Tatik. Dia akhirnya cerita dikit. Warung itu aneh, Mas. Dulu sebelum ada tenda mie banyak yang kecelakaan di jembatan itu. Tapi sejak ada warung, kecelakaan makin banyak. Tapi yang lebih aneh, gak ada yang nemu jasadnya. Motor hancur, helm pecah, tapi orangnya hilang. Aku nanya, apa hubungannya sama Tatik? Pak Dul cuman ngelus dada. Saya gak bisa bilang banyak, tapi dulu ada perempuan muda, kerja di pabrik, katanya hamil di luar nikah. Malu, dia kabur, dan terakhir kelihatan deket jembatan itu. Setelah itu hilang, gak ketemu. Terus beberapa bulan kemudian warung mie itu muncul dan penjualnya mirip. Maksudnya? Pak Dul nutup mulutnya lalu bilang, "Sudah Mas, jangan terusin. Kadang kalau kita tahu terlalu banyak, kita juga bisa ikut hilang." Malam itu aku mimpi lagi, tapi kali ini bukan cuman suara. Aku ada di warung mie itu duduk gak bisa gerak. Di depanku ada semangkuk mie yang berkuah merah. Wangi amisnya menusuk. Dan Tatik berdiri di belakangku sambil bisik, "Coba Mas, ini rasa arwah." 3 hari setelah mimpi itu, aku dapat pesan WhatsApp dari nomor nggak dikenal. Isinya cuma 1 foto, tapi bikin aku merinding. Foto itu nunjukin tenda warung Tatik dari sudut belakang. Di situ kelihatan jelas, ada lubang besar di tanah, ditutup pakai papan triplek. Di bawahnya kayak ada lorong. Aku bales, "Siapa kamu?" Nggak dibales. Seharian aku kepikiran foto itu. Jadi malamnya aku mutusin balik ke lokasi,
Tapi kali ini aku muter lewat samping warung. Sengaja bawa senter kecil dan kamera HP. Aku nunggu sampai warung tutup sekitar jam setengah 12 malam. Saat warung udah sepi dan lampunya mati, aku jalan pelan ke belakang. Jantungku deg-degan kayak drum. Dan ternyata lubang itu beneran ada. Papannya udah kebuka setengah dan dari dalamnya keluar hawa lembab kayak dari sumur tua. Ada bau amis tipis. Aku rekam semuanya pelan-pelan. Tapi pas aku mau deketin, ada suara dari balik lubang. Bukan suara orang bicara, lebih kayak gumaman, suara banyak orang sekaligus, saling bisik dan ketawa. Gila. Aku mundur pelan-pelan, takut ada yang keluar dari sana. Tapi waktu aku nengok ke arah tenda, aku kaget bukan main. Tatik berdiri di situ. Nggak ngomong apa-apa, tapi mukanya nggak kayak biasanya. Pucat. Matanya hitam legam kayak nggak punya bola mata. Apa yang kamu cari? Suaranya rendah dan datar, beda jauh dari suara manja yang biasa dia pakai. Aku gugup. Aku cuman lewat. Dia senyum, tapi senyum itu dingin banget. Orang yang cari tahu terlalu banyak biasanya nggak lama tinggal di sini. Aku buru-buru cabut. Nggak sempet nutup lubang itu lagi. Di motor, tanganku gemeter, tapi aku berhasil simpen semua rekaman. Besoknya aku cari Jamie. Aku ceritain semua dan kasih lihat videonya. Dia langsung pucat. Tapi dia juga cerita hal baru. Ternyata temennya ada yang pernah kerja di warung Tatik, bagian dapur. Cuman seminggu. Habis itu resign dan langsung pindah kota. Katanya dia nggak tahan, ujar Jamie. Tiap malam selalu disuruh masak kuah mie dari ember besar, tapi nggak boleh lihat ke dalam. Suatu malam dia ngintip, langsung muntah. Dia bilang di dalamnya bukan air, tapi darah. Dan bukan darah biasa. Di dasar ember ada potongan rambut. Aku makin yakin warung itu nyimpen sesuatu yang jauh dari kata manusiawi. Tapi belum cukup bukti. Aku harus nemuin orang yang pernah kerja di sana. Dengan bantuan Jamie, kami dapat kontak temennya yang pernah kerja di situ. Namanya Yani. Kami janjian ketemu di kafe pinggir kota. Waktu kami duduk bareng, Yani kelihatan cemas. Dia terus lihat ke belakang, takut ada yang ngikutin. Warung itu, dia mulai pelan. Itu tempat ngasih tumbal, tapi bukan buat kekayaan pribadi. Ada yang lebih besar, katanya setiap mangkuk mie harus diisi dari darah orang yang pernah hilang di jembatan. Aku nelen ludah. Maksudnya pelanggan makan, iya, potong Yani. Tapi mereka nggak sadar, ada campuran itu di kuahnya. Dan pelanggan yang udah makan sebagian jadi kayak nggak punya jiwa. Kayak boneka. Yani bilang dia pernah lihat Tatik berdiri di atas lubang itu tengah malam. Sambil komat kamit kayak ritual. Setelah itu esoknya selalu rame. Setiap ada yang hilang, warung makin rame. Ada yang ngatur semua ini. Tapi bukan manusia. Malam itu aku pulang dengan kepala berat. Sebagian misteri udah kebuka. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Ada yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih tua dari sekadar warung mie dan perempuan centil bernama Tatik. Setelah kejadian di rumah dan mimpi yang terus berulang, aku sadar kalau ini nggak bisa didiemin. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kalau enggak, bisa-bisa aku jadi korban selanjutnya. Aku mulai dari hal kecil. Malam itu aku balik lagi ke warung mie Tatik, tapi kali ini aku bawa sesuatu. Garam kasar, segenggam merica hitam, dan air yang udah aku doain dari kiai langganan ibu. Katanya, ini bisa nolak gangguan halus. Awalnya aku ragu. Tapi setelah kejadian-kejadian itu, aku percaya apalah aja. Termasuk yang dulu aku anggap tahayul. Aku duduk di tempat biasa, bangku paling pojok, warung rame malam itu nggak kayak biasanya. Tapi aku ngerasa orang-orang di situ bukan semua manusia. Beberapa dari mereka diem banget, duduk tanpa gerak,
makan mie tanpa suara, tanpa ekspresi. Kulit mereka pucat, bibir biru, dan mata kosong. Aku langsung merinding. Tatik keluar dari dapur, senyum manja. Tapi malam itu auranya beda, bukan genit kayak biasanya. Matanya merah samar, kulitnya agak kusam, dan gerakannya kaku. Dia naruh mie di mejaku sambil bisik, "Udah waktunya ya mas?" Aku nggak jawab. Aku buka botol air doa itu dan nyipratin sedikit ke mangkok mie. Begitu airnya kena kuah, terdengar suara mendesis pelan kayak minyak panas kena air. Warna kuahnya berubah dari merah pekat jadi kehitaman. Tatik langsung mundur 1 langkah, matanya melotot. "Kamu?" Aku buka kertas garam dan merica, taburin dikit ke arah meja. Seketika, suara keras kayak orang jerit kedengaran dari dapur. Pelanggan-pelanggan aneh itu langsung berdiri serempak, dan satu persatu keluar begitu aja tanpa bayar. Gak ada suara langkah. Mereka cuma hilang. Tatik berdiri di depan aku, napasnya berat. "Kamu ngapain? Ini bukan urusanmu." Aku lawan tatapannya. "Kamu nyakitin orang. Miemu bikin celaka. Ada arwah yang minta tolong, dan aku dengar suaranya tiap malam." Tatik ketawa pelan. "Mereka milih sendiri, datang sendiri. Aku cuma kasih yang mereka mau. Kenyang, enak, gak nanya asalnya dari mana." "Kamu pakai darah manusia buat mie itu?" tuduhku pelan. Dia gak jawab, tapi senyumnya berubah dingin. Tangannya tiba-tiba mengarah ke dandang, dan asap hitam mulai keluar dari sana, menggumpal, naik ke langit-langit warung. Asap itu bentuknya kayak bayangan manusia, tapi matanya merah. Aku cepet-cepet buka botol air doa dan nyiram ke arah asap itu. Terdengar suara jeritan keras banget, kayak puluhan orang sekaligus teriak kesakitan. Asap itu memercik, lalu menyusut dan lenyap. Tatik jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar. Wajahnya berubah, bukan lagi Tatik centil yang manja, tapi perempuan pucat dengan mata sayu. Suaranya berubah pelan. "Aku gak punya pilihan, aku cuma mau hidup." Aku bingung antara kasihan dan marah. Tapi sebelum aku bisa ngapa-ngapain, suara dari belakang manggil, "Mas, minggir." Ternyata Pak Dul bawa sesuatu di tangannya, kendi tua dari tanah liat. "Itu yang nyimpen jiwanya," kata Pak Dul. "Kalau mau beres, pecahin kendi ini di tempat dia pertama mangkal, di jembatan." Aku ambil kendi itu dan jalan malam-malam ke jembatan Ngelebak. Suasananya sepi, cuma ada suara jangkrik dan air mengalir pelan. Aku berdiri di tengah jembatan, lalu ngangkat kendi tinggi-tinggi. Kalau kalian masih ada yang terjebak di sini, semoga bebas. Aku banting kendi sekuat tenaga. Kendi itu pecah, dan dari dalamnya keluar asap putih tebal, langsung melayang ke udara. Dari dalam asap, aku sempat lihat bayangan perempuan senyum, lalu hilang. Tapi saat aku balik badan, aku lihat sesuatu dari jauh. Di ujung jalan, warung Tatik masih berdiri, lampunya nyala. Dan ada suara dari dalam, suara manja itu lagi. "Mas, mau mie yang hangat?" Aku lari sekencang-kencangnya malam itu sambil mikir, ini belum selesai. Malam itu hujan deras. Jalanan licin dan sepi, cuma suara air jatuh dari langit yang bikin suasana makin mencekam. Aku naik motor pelan, ngarah ke warung mie Tatik. Udah waktunya aku hadapi semua ini. Gak bisa lagi cuma ngumpet dan nunggu jawaban datang sendiri. Sampai di depan warung, tendanya berkibar liar diterpa angin. Gak ada pelanggan, lampu gantung kelap-kelip kayak mau putus. Tapi ada satu hal yang langsung bikin bulu kuduku berdiri, bau amis. Jauh lebih kuat dari biasanya. Nyengat banget. Aku masuk pelan-pelan, gak ada Tatik. Meja-meja kosong, tapi di setiap mangkuk mie yang tersisa di meja, kuahnya merah tua. Bukan merah cabai, tapi kayak darah. "Tatik," aku manggil pelan. Gak ada jawaban. Tiba-tiba tirai dapur kebuka sendiri.
Angin nggak sekencang itu, tapi tirainya ngejuntai ke samping kayak disibak paksa. Dari balik tirai muncul Tatik, tapi bukan Tatik yang biasanya. Mukanya pucat, matanya item semua. Bibirnya masih merah, tapi sekarang lebih ke merah darah. Bajunya bukan lagi celemek seksi, tapi kebaya putih yang robek-robek, penuh bercak gelap. "Datang juga kamu ya, Mas?" Suaranya berat, kayak keluar dari dua mulut sekaligus. Aku mundur, jantungku gedor-gedor dada. Tapi kaki ini kayak dipaku di lantai. Tatik melayang pelan ke arahku. Nggak jalan, nggak ada suara langkah. Cuman bayangannya yang memanjang di lantai. "Kamu lihat semuanya, kamu udah tahu, berarti kamu harus ikut." Tiba-tiba semua lampu mati. Warung jadi gelap total. Satu-satunya cahaya cuma dari kilat sesekali yang nyambar dari luar. Di setiap kilat, aku bisa lihat sosok lain di belakang Tatik. Perempuan-perempuan lain. Mukanya rusak, matanya bolong, badannya sobek. Mereka kayak korban. Korban dari warung ini. Tatik ketawa keras. "Ini bukan warung mie biasa. Ini tempat tumbal. Setiap mie ada satu jiwa. Dan kamu udah terlalu dekat." Aku lari ke dapur, nyari apapun buat melawan. Di atas meja ada panci besar. Isinya daging. Tapi bukan daging biasa. Ada potongan jari, rambut, gigi. Aku muntah, tapi nggak berhenti. Aku ambil korek dan botol bensin kecil dari saku jaket. Udah aku siapin dari rumah. Aku siram bagian dapur, meja, tenda depan. Tangan gemetar, tapi aku nekat. Tatik teriak, melengking. "Berhenti, kamu ngerusak perjanjian." Aku nyalain api. Dalam sekejap, tenda warung kebakar. Api langsung menjalar, menyambar kain, kayu, semuanya. Tapi yang aneh, api itu bukan warna oranye biasa. Merah tua, kayak darah. Dan dari dalam kobaran, aku bisa dengar jeritan banyak. Bukan cuma Tatik, sosok-sosok korban muncul satu persatu, melayang keluar dari warung. Wajah mereka penuh luka, tapi sorot matanya lega. Satu perempuan mendekat ke arahku, wajahnya aku kenal. Itu perempuan dari mimpiku. Dia tersenyum. "Terima kasih." Tiba-tiba semuanya gelap. Aku pingsan. Pas aku sadar, aku udah di rumah. Basah kuyup, tapi warung Tatik nggak ada kabar di berita. Aku balik ke lokasi, cuman ada bekas tenda gosong dan bau aneh yang masih nempel di udara. Tapi, dari kejauhan, aku bisa dengar suara, "Mie satu buat Mas Ganteng." Malam itu, aku balik lagi ke warung mie Tatik. Tapi kali ini aku nggak sendirian, aku ngajak Pak Dul dan juga Pak Harun, orang pintar dari kampung sebelah yang katanya bisa bantu ngusir hal-hal gaib. Mereka bawa kemenyan, air doa, dan seikat daun kelor. Katanya, itu cukup buat nahan makhluk yang nggak semestinya hidup di dunia ini. Warung mie Tatik sepi waktu kami datang. Lampunya nyala, tapi nggak ada suara apapun. Nggak ada pelanggan, nggak ada Tatik. Cuma bunyi angin lewat dan suara jembatan tua yang berderit pelan. Pak Harun berdiri di depan warung, buka botol kecil berisi minyak wangi yang langsung disiramkan ke tanah depan tenda. "Batas ini jangan dilewati," katanya. "Kalau sesuatu keluar dari sini, kita siap." Aku masuk lebih dulu, nafasku berat, dada kayak ditindih beban. Warung itu sekarang kayak tempat mati, gelap, lembab, dan berbau amis. Tapi aku tetap masuk sampai ke bagian belakang tenda. Di sana tirai plastik masih tergantung. Aku buka pelan. Dapur kecil di belakang warung ternyata bukan cuma dapur. Ada semacam altar kecil dengan mangkok-mangkok pecah yang dipenuhi rambut manusia. Di atasnya, foto-foto orang yang aku kenal. Salah satunya, Jamie.
Aku teriak manggil Tatik, tapi yang muncul bukan dia. Sosok tinggi besar keluar dari balik kegelapan, tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala. Dia nggak punya wajah, cuman rongga hitam besar di tempat mulut. Tangannya panjang, jari-jarinya melengkung kayak akar pohon tua. Pak Harun langsung nyiram air doa ke arah makhluk itu. Teriaknya keras, Allahu Akbar. Api kecil muncul dari tanah, nyambar ke makhluk itu. Dia melolong, suara jeritannya nyaring banget sampai bikin telinga pengang. Tatik akhirnya muncul, tapi wajahnya berubah. Bibir merahnya sekarang hitam gosong, matanya bolong, dan kulitnya penuh retakan seperti tanah kering. Dia nangis sambil bilang, "Aku cuma pengen kaya. Aku nggak kuat miskin. Mereka janji aku bakal disayang semua orang. Aku nggak tahu balasannya kayak gini." Pak Harun bilang, "Tinggalkan itu Tatik, kau masih bisa selamat." Tapi Tatik malah ketawa. Ketawanya berat, bukan suara dia lagi. Dari tubuhnya keluar asap hitam dan bayangan-bayangan kecil kayak tangan-tangan bayi. Mereka merangkak ke arah kami. Pak Dul jatuh, kesurupan. Dia teriak-teriak bilang, "Dia lapar, dia mau daging, jangan hentikan dia." Aku panik, tapi Pak Harun tetap tenang. Dia mulai baca doa keras-keras, suara azan dia kumandangkan. Dan tiba-tiba, semua jadi kacau. Warung mie itu mulai retak, kayak gempa. Tirai plastik robek, mangkok-mangkok pecah sendiri. Makhluk itu nyerbu ke arahku, tapi aku ambil salah satu daun kelor yang dibawa Pak Harun dan lempar ke arahnya. Daunnya nempel, dan makhluk itu jerit lebih keras, lalu terbakar. Bau daging busuk nyebar ke seluruh warung. Tatik terjatuh, tubuhnya lemas. Dia nangis pelan, tapi nggak ada air mata. "Maaf, aku cuma mau hidup enak." Pak Harun meletakkan botol air doa di tangannya. "Kalau kau benar-benar menyesal, terima ini dan bakaar sendiri ikatannya." Tatik ambil botol itu, lalu pelan-pelan dia siramkan ke altar dan semua rambut dalam mangkok. Api kecil menyala, lalu membesar. Warung itu terbakar. Kami semua lari keluar. Dari kejauhan kami lihat warung mie itu dilalap api. Tapi anehnya, nggak ada yang datang. Nggak ada warga, nggak ada mobil pemadam. Seolah api itu cuman kami yang bisa lihat. Malam itu keheningan terasa ganjil. Tapi buat pertama kalinya, nggak ada bisikan, nggak ada mimpi aneh, dan nggak ada sosok berdiri di pojokan kamar. Setidaknya malam itu, setelah kejadian di jembatan malam itu, semuanya terasa tenang. Aneh, tapi tenang. Tatik nggak pernah kelihatan lagi di warungnya. Tenda mie itu ditutup. Bahkan peralatan masaknya udah ngenggak. Cuma tinggal bangku-bangku kosong dan plastik bekas mie yang berserakan. Orang-orang kampung mulai ngomong. Katanya Tatik kabur. Ada juga yang bilang dia dibawa ke rumah sakit jiwa karena kesurupan. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu pasti. Bahkan Pak Dul pun cuma geleng-geleng waktu aku tanya. Kadang yang hilang itu memang lebih baik nggak balik, katanya sambil nyedot rokok. Tapi aku ngerasa aneh. Kayak semuanya kelar terlalu gampang, terlalu rapi. Kayak cerita yang sengaja ditutup sebelum waktunya. Padahal aku masih punya mimpi buruk setiap malam. Dan dalam mimpi itu aku selalu ada di warung mie, duduk sendiri, dan Tatik berdiri di belakangku dengan senyum bengkok. Tapi gak ada kejadian aneh lagi. Aku bisa tidur meski mimpi buruk masih datang. Aku bisa kerja, bisa ketawa sama temen. Semua seolah normal. Bahkan jembatan itu gak lagi jadi tempat kecelakaan. Orang-orang mulai berani lewat malam-malam. Warung tetangga mulai buka sampai larut. 3 minggu kemudian, aku jalan-jalan sore ke arah jembatan. Niatnya cuman iseng, lihat-lihat. Di bawah jembatan itu ada sungai kecil yang dulunya keruh, tapi sekarang airnya jernih. Aku berdiri di atas jembatan, ngeliat ke bawah, dan entah kenapa rasanya damai.
kayak semua beban hilang. Aku mau balik, tapi tiba-tiba ada suara motor berhenti di belakangku. Pelan, aku noleh, dan jantungku nyaris copot. Itu motor matic warna merah yang biasa dipakai Tatik, tapi nggak ada orang di atasnya. Motornya nyala, lampunya hidup, dan knalpotnya ngebul pelan. Diam di sana kayak nunggu sesuatu. Aku mundur pelan-pelan, tapi dari balik pohon di pinggir jalan muncul sosok perempuan. Rambut panjang, bibir merah, dan baju ketat yang aku kenal betul. Itu Tatik. Tapi ada yang salah. Matanya hitam legam, gak ada putihnya sama sekali. Mulutnya senyum lebar, terlalu lebar sampai hampir ke pipi. Ternyata Mas masih suka jalan ke sini ya? Aku gak bisa jawab. Tubuhku kaku. Dia makin deket, langkahnya gak bersuara. Aku pikir Mas udah lupa rasa mieku, katanya sambil mencolek dadaku. Aku mundur, hampir jatuh. Tapi waktu aku berkedip, dia hilang. Motornya juga hilang. Cuman ada aku dan sepi. Aku langsung pulang malam itu. Tapi sepanjang jalan, spion motorku kayak ngasih pantulan yang gak sesuai. Kayak ada bayangan duduk di boncengan belakang, dan aku nggak berani nengok. Sampai rumah, semua lampu aku nyalain. Aku duduk di ruang tengah, nggak bisa tidur. TV aku hidupin asal, cuman buat ngebunuh sepi. Tapi layar TV malah penuh semut. Gangguan sinyal, pikirku. Tapi dari suara ces itu, pelan-pelan muncul suara lain. Mas, cobain, ini rasa arwah. Aku langsung matiin TV. Tapi suara itu masih kedengeran. Dari dapur, dari arah kompor. Aku maju pelan. Dan waktu aku sampai dapur, ada mangkok mie di atas meja. Mie panas, berkuah merah pekat. Uapnya naik pelan. Dan di tengah-tengah mie itu, ada mata manusia. Aku teriak sekencang-kencangnya, tapi nggak ada yang datang. Tetangga bilang mereka nggak dengar apa-apa malam itu. Rumahku sepi katanya. Bahkan lampu nggak nyala sama sekali. Tapi aku yakin aku lihat Mia itu. Aku cium bau amisnya. Dan sejak malam itu, setiap malam, mangkok itu selalu muncul di tempat berbeda. Di meja makan, di kamar mandi, di jok motorku, dan aku tahu, ini belum selesai. Aku berdiri di depan warung Mia Tatik, tangan gemetar memegang pisau yang kubawa dari rumah. Jantungku berdetak cepat, seakan ikut berdebar dengan napasku yang tercekat. Semuanya sudah terasa semakin dekat. Selama ini, aku terus mencari cara untuk mengakhiri semua ini. Tapi, entah kenapa, meskipun semua bukti dan pengalaman yang mengerikan sudah kutemui, aku tetap merasa ada yang kurang. Tatik, si penjual Mia itu, dia bukan manusia biasa. Aku tahu itu sekarang, tapi apa yang sebenarnya dia inginkan? Apa yang sudah terjadi pada jiwa-jiwa yang menghilang di sekitar warung ini? Aku melangkah maju, masuk ke dalam warung yang sepi itu. Hanya ada suara desis mie yang mendidih di dalam dandang. Tatik berdiri di balik meja, wajahnya tak berubah. Masih dengan ekspresi kosong yang tak bisa kupahami. Matanya yang kosong, bibir merahnya yang selalu senyum tipis, dan suaranya yang memanggil pelanggannya dengan manja, semua terasa seperti ilusi. Ada sesuatu yang sangat salah. Aku tahu itu. Aku harus menghadapinya. Mau makan, Mas? Suara Tatik terdengar lembut, menawan, seakan mengundangku untuk duduk dan menikmati sepiring mie panas yang sedang dia buat. Namun, aku bisa merasakan hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruangan itu. Suasana itu berubah semakin berat, seolah waktu berhenti sejenak. Aku tak menjawab, hanya mengangkat pisau yang kubawa. Tatik mengangkat alisnya, terlihat sejenak bingung, lalu matanya beralih ke pisau di tanganku. Apa yang kamu rencanakan, Mas? Tanyanya pelan, namun nadanya tetap santai, seperti tak ada yang perlu dikhawatirkan.
Aku ingin tahu, Tatik. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa semua ini harus terjadi? Aku menuntut jawaban, suaraku mulai bergetar. Tatik mendekat perlahan, langkahnya ringan dan hampir tak terdengar. Kamu sudah tahu jawabannya, Mas, katanya dengan suara yang lebih rendah. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pembawa pesan. Pesan? Aku terdiam sejenak. Pesan dari siapa? Dan apa yang dia maksud? Aku sudah diberi tugas untuk memberi makan jiwa-jiwa yang terlupakan. Jiwa-jiwa yang terperangkap antara hidup dan mati. Mereka datang ke sini berharap bisa merasakan hidup lagi sedikit lebih lama. Tatik melanjutkan, suaranya mulai mengeras dan wajahnya yang pucat terlihat lebih menyeramkan dalam cahaya lampu yang temaram. Mata Tatik tiba-tiba berubah menjadi hitam, tanpa pupil, tanpa kilau hidup. Aku mundur selangkah, tubuhku terasa lemas seketika. Kamu bukan manusia? Aku berbisik, suara hampir hilang. Tatik tersenyum, bibir merahnya yang manja itu terlihat lebih menyeramkan. Benar, aku bukan manusia. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang telah ada sebelum semua ini. Aku adalah bagian dari ritus yang tidak bisa dihentikan. Kamu tidak bisa menghentikan aku, Mas. Tiba-tiba, aku merasa seperti ada yang menarik kakiku. Tanpa sadar, tubuhku mulai tertarik ke arah dapur, tempat bayangan besar yang aku lihat sebelumnya muncul. Aku mencoba berteriak, tapi mulutku seperti terkunci. Aku tidak bisa bergerak, dan saat aku sampai di belakang dapur, semuanya berubah. Bayangan hitam itu bukanlah bayangan lagi, melainkan sosok-sosok manusia yang berderet, duduk dengan mata melotot dan bibir terkatup rapat. Mereka semua adalah jiwa yang pernah datang ke warung ini. Jiwa yang hilang, yang terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati, yang tak bisa pergi dan yang terpaksa terus tinggal di sini, menyantap mie yang terbuat dari darah dan penderitaan. Aku terperangkap. Tatik mengulurkan tangannya, dan saat tangan itu menyentuh pundakku, tubuhku terasa membeku. Selamat datang di rumahmu yang baru, Mas, katanya dengan senyum yang lebih lebar, semakin mengerikan. Kamu sudah lama mencari kebenaran, tapi sekarang kebenaran itu sudah terungkap, dan kamu adalah bagian dari ritus ini, tak ada jalan keluar lagi. Aku menjerit, tapi suara itu tidak keluar. Aku merasa diriku menjadi bagian dari mereka, terperangkap selamanya di antara dunia yang tidak bisa kujelaskan. Semua yang kucari, semua yang kucurigai, ternyata sudah tertulis sejak lama. Aku adalah bagian dari permainan yang lebih besar yang bahkan aku tak bisa mengerti. Dan pada akhirnya aku sadar satu hal. Aku bukan lagi pemburu. Aku adalah bagian dari warung mie itu. Mie goda arwah si Tatik.